Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita ini di segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement saya ke Pak Ferry ini. Salah satu yang dimasalahkan juga dalam masalah TSM ini penting karena kan kalau kecurangan memang pasti terjadi dalam setiap pilpres, tapi apakah ini kemudian tidak mungkin kan setiap ada kecurangan selalu diulang pilpresnya begitu ya. Betul. Yang penting adalah ini TSM atau tidak. Nah ini barometer TSM ini seperti apa begitu? Iya, itu kan ada istilah terstruktur, masif dan sistematif. Kalau terstruktur itu otomatis dia akan ada korelasinya dengan sistematis. Jadi dia dilakukan oleh struktur penyelenggara pemilu, pemerintah dan sebagainya. Kalau itu dilakukan oleh semua pihak untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu, itu bisa masuk kategori terstruktur dan masif. Sistematis. Yang kedua, yang ketiga, ada kriteria masif. Masif itu yang memang terjadi di mana-mana dan menyeluruh, meluas, dan di situ ada pesan apakah itu mempengaruhi hasil pemilu atau tidak. Nah, di situ yang harus dibuktikan oleh kalau 2,9 juta DPKTB ini termasuk masif tidak? Seandainya memang curang ini. Itu bisa 2,9. Jadi kalau itu 2,9 memang didesain sedemikian rupa, seluruh penyelenggara pemilu bermain, seluruh misalnya aparat keamanan bermain sehingga memang benar-benar curang, sangat mungkin MK untuk mengatakan bahwa ini memang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Tapi kalau dia tidak mempengaruhi hasil pemilu, tentu ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau yang kami lihat di dalam proses pilkada yang lalu ya, di dalam pilkada dari 2008 sampai sekarang, MK kan selalu mengatakan demikian dalam putusannya, bahwa misalnya ada kecurangan berupa politik uang, terbukti telah terjadi politik uang, namun tidak mempengaruhi hasil pemilu. Ujung-ujungnya MK akan menilai apakah itu akan mempengaruhi hasil pemilu atau tidak. Kalau dengan DPKTB 2,9 tentu ini masih sangat jauh dari 8 juta suara yang dipersoalkan. Baik, sekaligus closing statement Pak Putu. Dari seluruh rangkaian sidang sampai hari ini, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa baik pemohon, termohon memang sudah saling adu data, adu saksi. Pemohon mendalilkan Papua, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nia Selatan, beberapa titik, beberapa kabupaten di Manado, di Makassar, di Kalimantan Barat bermasalah. Tapi penilaian subjektif saya kemudian melihat bahwa memang ada persoalan, saya tidak mengatakan kecurangan, ada ketidaksempurnaan penyelenggaraan, misalnya di Papua di 3 kabupaten, di 3 distrik yang kemudian ada persoalan logistik di situ, itu clear. Kemudian juga ada persoalan misalnya di Nia Selatan yang ada masalah. Nah, dan ada persoalan etik menyangkut masalah pembukaan kotak misalnya di DKI dan sekitarnya. Nah, kalau dari konfigurasi masalah yang ada di atas, maka persoalan etik kita pisahkan, nanti DKPP yang akan mengadili. Persoalan kualitas kemudian masalah yang dikemukakan oleh pihak pemohon yang relatif terbukti hanya 3 distrik di Papua dan di Nia Selatan. Maka pertanyaannya, kalau fakta subjektifnya seperti itu, sekali lagi penilaian subjektif saya, apakah dia disebut TSM? Tidak. Nah, karena dia tidak disebut TSM, maka ditolak ini alasan kualitatif, dan level kuantitatif juga sudah tidak bisa dibuktikan oleh pihak pemohon karena angkanya KPU tidak DPKTB tidak termasuk TSM ya menurut saya. Tidak mengatakan dia TSM kalau bagian dari TSM karena tidak pernah terbukti kecurangan itu menguntungkan siapa. Itu tadi persoalannya. Kalau Jawa Barat sama Prabowo, apa bisa dikatakan Jawa Barat sama Prabowo dan Hatta yang curang? Ada DPKTB juga ada DPKTB besar di sana gitu misalnya. Kan itu persoalannya. Nah, kalau kemudian konfigurasinya seperti itu, maka endingnya nanti saya menduga bahwa secara keseluruhan permohonan pemohon ditolak, tetapi dengan catatan penyelenggara pemilu, persis juga pada zaman saya, itu akan diberikan catatan-catatan untuk proses perbaikan bahwa ada masalah juga gitu. Nah, itu ditegakkan. Nah, etiknya nanti akan berbicara apakah kemudian gara-gara buka kotak, gara-gara persoalan yang lain, mereka akan diperingati atau diberhentikan. Itu persoalan yang lain. Silakan ini Pak Bambang. Ya, kalau saya melihat begini, bahwa ada persoalan-persoalan dalam teknis penyelenggaraan pemilu, ya saya juga tidak boleh menutup mata bahwa ada masalah yang timbul ya, ada persoalan-persoalan itu. Tetapi secara umum pemilu 2014 ini jauh lebih baik ya, termasuk dalam persiapan, termasuk dalam proses dan segala macam. Transparansi juga jauh lebih baik. Bahwa ada catatan-catatan seperti kata Pak Putu,
tentu adalah sebuah proses yang sangat bagus untuk perbaikan pemilu kita ke depan, sehingga kemudian tidak tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini hal yang jauh lebih penting dari seluruhan proses, baik itu di MK, di DKPP maupun di tempat-tempat yang lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kita. Concern saya justru adalah bagaimana ke depan pemilu kita jauh lebih baik, dipersiapkan dengan lebih baik, termasuk peraturan-peraturannya di undang-undangnya dibereskan lebih baik. Tapi menurut Anda nih gugatan atau permohonan ini akan ditolak atau bagaimana? Saya melihat sampai sejauh ini belum ada bukti-bukti yang cukup menggetarkan begitu ya. Sejauh ini bukti-bukti yang disampaikan ya masih untuk level sebuah pilpres kayaknya belum sampai TSM. mencapai kata TSM itu, terstruktur saja belum, sistematis juga enggak, apalagi sampai masif begitu. Baik. Jadi masih jauh dari itu. Baik, terima kasih nih Pak Bambang, Pak Putu juga Pak Ferry. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan terus berlanjut dengan informasi dan pembahasan lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.